Halo, selamat datang di kelas Medical Surgical Nursing 1. Pada sesi kali ini kita akan mempelajari materi mengenai prosedur pemasangan IV line perifer. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pemasangan IV line perifer. Pemasangan IV line perifer adalah sebuah kanula yang terdiri dari kateter dan jarum atau stilet yang diinsersikan ke pembuluh darah vena perifer. Adapun tujuan pemasangan infus yaitu yang pertama, untuk pemberian terapi intravena jangka pendek sebagai jalur untuk suntikan bolus atau infus yang diberikan untuk mencegah dan mengobati ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Lokasi pemasangan. Berikut adalah beberapa lokasi vena perifer yang dapat dilakukan pemasangan IV line, yaitu metakarpal, vena basilica, vena cephalica, vena median antebrachial. Pada pelaksanaan prosedur pemasangan infus, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan, yaitu persiapan pasien, persiapan alat, pelaksanaan tindakan, evaluasi, dan dokumentasi. Hal tersebut akan ditampilkan melalui video berikut. Persiapan pasien. Yang pertama, mengecek program terapi medik. Yang perlu dilakukan adalah mengecek identitas pasien, indikasi pemasangan IV line, jenis dan jumlah cairan infus, kecepatan pemberian infus dengan menghitung terlebih dahulu untuk menentukan kecepatannya, riwayat penyakit, dan diagnosa medis. Berikut rumus perhitungan tetesan infus. Selanjutnya, mengucapkan salam terapeutik, menyapa pasien dan perawat memperkenalkan diri. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Sus. Perkenalkan, saya Perawat Juwita. Hari ini saya yang akan merawat Bapak dari pukul 8 pagi sampai jam 4 sore nanti. Melakukan validasi, perawat mencocokkan nama, nomor IMR dengan data medik, dan gelang nama serta pernyataan pasien. Sebelumnya boleh saya lihat gelang identitas Bapak? Boleh, Sus. Boleh sebutkan nama sama tanggal lahirnya, Pak? Chandra 8 Agustus 90. Ya, sesuai ya, Pak. Lalu, lakukan evaluasi. Perawat menanyakan keluhan, riwayat alergi seperti obat, cairan infus, antiseptik, lateks, plester, dan dressing tertentu. Apakah hari ini Bapak ada keluhan diare, Pak? Tadi pagi diare masih 2 kali, Sus. Oh, tadi pagi masih ada diare 2 kali ya, Pak. Melakukan kontrak yang berisi waktu, tempat, dan topik. Jadi dari dokter ada rencana pemasangan infus, Pak, untuk supaya Bapak tidak nanti mengalami dehidrasi. Sebelumnya Bapak ada alergi seperti cairan infus atau mungkin balutan atau mungkin lateks, Pak? Tidak ada, Sus. Tidak ada, ya, Pak. Menjelaskan langkah-langkah tindakan. Jelaskan poin penting yang harus diketahui pasien selama tindakan berlangsung, seperti rasa yang ditimbulkan dari tindakan dan cara yang akan dilakukan oleh perawat. Nanti kita akan memasang infus, nanti kita akan lihat di tangan kiri atau kanan. Memang akan sedikit terasa sakit, Pak, tapi mohon kerjasamanya, jangan ditarik pas nanti dilakukan penusukan. Nanti akan ada jarum masuk ke dalam dan jarumnya akan ditarik. Nanti yang tersisa hanya selangnya saja. Baik, Sus. Oke. Sebelumnya saya akan persiapkan alatnya dulu. Saya mohon permisi, Pak. Baik, Sus. Persiapan alat. Berikut adalah alat-alat yang digunakan. Yang pertama, IV kateter berukuran 26 sampai 16 gauss, IV set atau selang infus, tourniquet, alkohol swab, handscoon bersih, pengalas, IV dressing atau tegaderm, plester atau mikropor, three-way kateter, tiang infus, plastik kuning, plastik hitam, bak instrumen, sharp box, siring 10 cc,
NaCl 0,9% sebanyak 25 cc, cairan infus sesuai dengan instruksi. Untuk pelaksanaan tindakan, menjaga privasi dengan menutup sampiran. Saya tutup sampirannya dulu ya, Pak. Baik. Mencuci tangan, posisikan pasien Fowler atau supine sesuai dengan kenyamanan pasien. Kita akan mulai pemasangan infusnya, Pak. Bapak, posisinya mau tiduran atau setengah duduk? Setengah duduk boleh, Sus. Oke, saya atur dulu posisinya ya. Cukup, Pak. Mengecek bungkus atau botol cairan, warna cairan, tanggal kadaluarsa cairan, kemasan utuh, periksa adanya kebocoran. Buka set infus, pertahankan sterilitas kedua ujung selang. Pada selang infus terdapat roda klem. Tempatkan roda klem tersebut sekitar 2-5 cm di bawah chamber tetesan. Buka tutup pelindung kantung cairan IV plastik pada cairan IV botol. Jika tutup pelindung metal, lepaskan terlebih dahulu metal tersebut. Kemudian, lepaskan tutup ujung selang set infus dan jangan menyentuh ujung selang. Selanjutnya, tusukkan ujung selang set infus ke kantung cairan infus. Lalu gantung cairan atau botol infus ke tiang infus. Lepaskan IV stopper, lalu sambungkan dengan three-way. Biarkan ujung atau tutup three-way tetap tertutup. Tekan chamber atau tabung tetesan infus dan lepaskan. Isi hingga sepertiga atau setengah penuh, lalu alirkan cairan sampai ke ujung selang dengan membuka roda klem. Putar kembali roda klem ke posisi tutup setelah mengisi selang dengan cairan infus. Pastikan selang bebas dari udara dan gelembung udara. Untuk menghilangkan gelembung air kecil, tepuk selang infus di mana gelembung udara berada. Memberi label pada botol infus, yaitu tanggal, jam, terapi, tetesan.
Pada selang infus, tanggal, jam, inisial perawat yang memasang. Kita akan mulai pasang infusnya. Bapak untuk aktivitas lebih sering menggunakan tangan yang kanan atau tangan yang kiri? Tangan yang kiri, Sus. Tangan yang kiri. Kalau gitu kita akan pasang di sebelah tangan kanan saja ya, biar lebih mudah melakukan apapun. Siap, Sus. Selanjutnya, memakai sarung tangan. Identifikasi vena yang akan dipasang IV. Saya cek dulu ya Pak, pembuluh darahnya. Baik, Sus. Oke, kita lihat yang ini ya. Identifikasi vena yang akan dipasang IV. Boleh angkat tangannya, Pak? Pasang torniket 10-15 cm di atas area insersi. Cek adanya nadi radial untuk memastikan torniket tidak mengganggu aliran arteri. Hindari area yang nyeri, mengganggu aktivitas, area penusukan sebelumnya, vena yang mengeras, area infiltrasi, adanya plebitis, memar, vena dorsal yang rapuh pada dewasa tua, daerah lengan bawah pada pasien gagal ginjal atau adanya akses simino, dan ekstremitas yang mengalami gangguan sirkulasi seperti mastektomi. Pilih vena yang cukup besar untuk pemasangan kateter. Pilih area paling distal pada tangan non-dominan. Selanjutnya, palpasi vena dengan menekan ke bawah dan terasa lembut saat tekanan dilepaskan. Selalu gunakan jari untuk mempalpasi. Tingkatkan distensi vena dengan meminta klien, boleh bantu di seperti ini Pak, membuka dan menutup kepalan tangan beberapa kali. Dibuka lagi nggak apa-apa. Lepaskan torniket sementara dengan hati-hati dan perlahan. Siapkan dan buka plastik pembungkus kanula dan longgarkan penutup atau cap. Pastikan kateter dan needle kanula terjaga sterilitasnya. Siapkan dressing transparan atau tegaderem, letakkan kanula, dressing transparan, dan set infus yang sudah terhubung dengan three-way di tempat yang mudah dijangkau. Bersihkan area insersi menggunakan alkohol swab secara sirkuler dari dalam ke arah luar seluas dressing transparan dan biarkan hingga kering sekitar 30 detik. Jangan menyentuh area yang sudah dibersihkan. Pasang torniket. Lakukan pemasangan IV kateter, fiksasi vena dengan tangan non-dominan, yaitu letakkan ibu jari di atas vena dan tarik kulit dengan mantap ke arah distal. Kita akan mulai tusuk, Pak.
Nanti tarik napas dalam ya. Kira-kira 4-5 cm di bawah lokasi yang akan diinsersi. Tarik napas. Untuk menusuk vena, kanula dipegang dengan tangan dominan. Dengan bevel menghadap ke atas, kulit ditusuk dengan sudut vena 15-30 derajat. Buang. Setelah masuk ke dalam vena, dan darah sudah tampak di bagian flashback chamber atau konfirmasi darah pertama, stilet ditarik sedikit, sudut kateter dikurangi sampai hampir paralel dengan kulit. Masukkan kateter terus ke dalam vena sampai terlihat darah pada bagian hub kateter, yaitu konfirmasi darah kedua. Jika vena terlihat bergeser, berikan tekanan pada kulit tepat pada bawah area penusukan menggunakan tangan non-dominan. Berikan tekanan pada kulit atau dep tepat pada area ujung kanula dan satu jari di atas hub kateter dengan tangan non-dominan. Lalu, tarik stilet sampai habis dengan tangan dominan. Buang stilet ke dalam subbox. Hubungkan selang infus yang sudah terpasang three-way, lepasan kepalanya Pak, dengan kateter yang masuk ke vena dan buka klem putar selang infus. Jalankan tetesan infus dan memastikan infus dapat berjalan dengan baik. Menutup area penusukan dengan dressing transparan atau tegaderm. Jalankan tetesan infus dan memastikan infus dapat berjalan dengan baik. Menghitung tetesan infus sesuai dengan program. Mencatat tanggal, jam pemasangan, dan nama perawat yang memasang di atas dressing. Merapihkan alat dan pasien. Saya rapikan dulu ya, Pak. Melepaskan sarung tangan. Mencuci tangan. Evaluasi. Mengamati respon pasien dengan menanyakan keluhan pasien saat tindakan dan yang dirasakan setelah tindakan. Ya, pemasangan infusnya sudah selesai, Pak. Apakah terasa nyeri di lokasi pemasangan infusnya? Tidak ada, Sus. Tidak ada. Oke. Ini infusnya juga sudah terpasang. Kontrak yang akan datang
dengan komunikasikan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya, tempat dan waktu pelaksanaan. Nanti saya akan ke sini lagi sekitar jam 12 siang untuk mengantar makanan Bapak. Terminasi, ucapkan salam dan sampaikan bahwa tindakan telah selesai. Jika Bapak butuh bantuan, silakan tekan bel yang ada di atas. Baik, Sus. Terima kasih. Untuk posisinya, apakah mau seperti ini atau mau dirubah, Pak? Seperti ini saja, Sus. Seperti sana. Kalau gitu, saya pamit permisi ya, Pak. Baik, Sus. Dokumentasikan tanggal dan waktu pemasangan, PFAS score, ukuran IV kateter yang digunakan, lokasi pemasangan infus, nama cairan infus, jumlah cairan, tetesan infus sesuai program terapi yang diberikan, serta dokumentasikan respon pasien sebelum, saat, dan setelah tindakan. Demikianlah sesi pembelajaran kali ini mengenai pemasangan IV line perifer. Diharapkan kalian dapat memahami dengan baik, tetap berlatih dan sampai bertemu dalam sesi pembelajaran selanjutnya.